Salam sapa, salam santai, salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua. Masih di edisi request video tip dengan tampilan background ya, tampilan gambar pemandangan sungai atau alam. Nah, pada request kali ini, pada request dari Sobat Jamtrok Mania atau Cucai Lover adalah Om Bro, bagaimana penanganan dan rawatan serta setting terbaik pada cucak hijau yang harian jarang sekali bunyi, tetapi jamtrok apabila dipertemukan lawan. Nah, ini sangat menarik sekali ya untuk sobatku semua, sangat menarik sekali untuk kita ulas pada video tip ini ya, tentang cucak hijau yang harian itu tidak bunyi ya. Kalau bunyi ngejam. Biasanya pada cucak hijau itu adalah cucak hijau yang sudah punya karakternya seperti itu atau sifatnya seperti itu. Jadi dia mau bunyi di jam-jam atau di saat dia mau bunyi saja, misalkan pagi hari atau siang hari. Tapi kebanyakan kalau cucak hijau yang jarang bunyi sekali di rumah tetapi jamtrok atau hiper saat ketemu lawan, itu biasanya kalau bunyi itu pagi-pagi sekali. Kenapa kok bisa pagi-pagi sekali? Ya karena beberapa kali Om Bro itu punya cucak hijau dengan spek seperti itu, tetapi sering sekali juara. Nah, jadi di sini Om Bro akan memberikan sedikit ulasan tentang cucak hijau ini ya, dimana cucak hijau yang hariannya kurang gacor atau jarang bunyi tetapi hiper apabila dipertemukan lawan. Jadi sekali lagi itu bukan penyakit atau bukan bukan kelainan atau apa, tetapi memang karakter dari burung itu sendiri. Nah, jadi Anda apabila punya cucak hijau itu ya, cucak hijau dengan kriteria seperti itu, tidak usah galau ya, tidak usah galau, tidak usah pusing, tidak usah pening dan yang lainnya, karena pasti ada solusi ya, dimana dengan Om Bro pasti akan ada solusi. Nah, mengawali jawaban dari Om Bro ya, yang pertama pada cucak hijau yang jarang sekali bunyi harian, yang pertama untuk rawatan silahkan harian diembunkan, karena pada cucak hijau dengan karakter seperti itu pasti bunyinya di waktu-waktu itu, dan nanti sobat semua akan mendengarkan, oh seperti ini toh suara burungku yang jarang bunyi. Nah, jadi di situ ya. Terus yang kedua, rawatan harian itu sama dengan cucak hijau yang hariannya gacor. Jadi tidak ada istilah harus dibedakan dari segi rawatan harian. Dari pola mandi jemur, pemberian EF, serta buah dan lainnya itu sama dengan cucak hijau yang gacor. Terus untuk setting selanjutnya, setting lombanya itu juga sama dengan cucak hijau yang gacor. Jadi ya diumbar ya, terus di sauna dan yang lainnya. Intinya tidak ada perbedaan. Cuman pembedanya kita terkadang susah ya, susah dengan materinya. Ini ada isiannya apa tidak? Seperti itu. Pasti kita akan bertanya-tanya kan, karena jarang bunyi gitu. Nah, untuk selanjutnya 1 minggu sekali silahkan di track di uji coba atau di cas gitu. Nah, biasanya pada cucak hijau yang jarang bunyi saat di cas dia akan keluar variasi isian. Nah, variasi isian itu adalah suara atau isian murni dari cucak hijau itu sendiri. Jadi dibalik kelemahan pasti ada kelebihan. Rata-rata pada cucak hijau yang harian jarang bunyi isiannya pasti melimpah, karena dia kan jarang bunyi, jadi isinya cuma ngerekam terus. Diberi masteran dia ngerekam terus, bunyinya kapan ya nanti kalau di track atau
dilombakan. Jadi saat di track atau dilombakan, di situ kita akan tahu pasti isian suara yang ada pada burung yang kita miliki. Terus untuk selanjutnya masih dari segi rawatan harian pada cucak hijau yang jarang bunyi ini biasanya cucak hijaunya itu jarang sekali bersolek. Meskipun di disk kalau setelan atau settingnya itu tidak pas. Karena beberapa kali mencoba Om Bro itu mencoba pada cucak hijau yang harian jarang bunyi dan bisa selalu konser, itu memakai rawatan yang Om Bro sampaikan dari awal itu tadi. Jadi rawatan itu terus terang sama dengan cucak hijau yang tidak ada kelainan atau tidak ada sisi sisi kekurangan. Jadi rawatan sama. Terus bagaimana kita mensikapi setting? Nah, setting kalau cucak hijau yang gacor itu enak ya. Setting EF, kasih ini dia keluar enak. Kita tahulah, oh cucak hijau kita sudah on, dia sudah hiper, berarti dia sudah siap. Tetapi kalau yang jarang bunyi, kita kasih EF 1, 2, 3 sampai 10 mungkin ya, dia masih pelongo-pelongo. Karena apa? Jarang bunyi itu. Nah, untuk mengetesnya saat setting sudah berjalan, Anda harus rutin ngetrack. Kalau bisa Anda punya 2 ekor ya, yang satu jarang bunyi, yang satu berbunyi. Fungsinya yang bunyi itu untuk cas atau untuk sparring pada cucak hijau Anda yang jarang bunyi itu tadi. Ya, masih di lokasi syutingnya ya. Ada penampakan nih Mr. Kampret ini di sungai itu. Ini posisinya lagi bubu atau nyari udang di sungai. Kebetulan waktu itu Om Bro mengambil gambar atau video untuk pembuatan video tip. Nah, kita lanjut lagi. Settingan ya, masih kita berupa settingan yang kita bahas itu tadi. Settingan itu kalau kita punya 2 itu enaknya itu bisa ngetrack. Nah, saat ngetrack itu pasti cucak hijau itu akan berbunyi, getar-getar, hiper berbunyi. Nah, misalkan cucak hijau Anda tuh hiper tapi gelondongan, itu berarti settingannya terlalu tinggi khusus pemberian EF. Jadi Anda harus menurunkan. Ya memang agak sedikit susah ya kalau setting pada cucak hijau yang jarang bunyi. Ya memang susah, tapi nanti kalau sudah jadi ya enak, udah mapan itu. Nah, terus yang selanjutnya, setelah Anda mencoba menurunkan EF-nya, terus di situ Anda track lagi kok di situ sudah bunyi hiper, bongkar isian dan yang lainnya, itu menandakan settingannya itu sudah pas. Dan saat settingan EF-nya sudah pas, silahkan Anda kunci. Artinya itu untuk setting selanjutnya pemberian EF seperti itu atau jumlahnya segitu, karena Anda sudah menguncinya. Setelah terkunci ya, itu berarti Anda sudah sukses memberikan setting terbaik pada cucak hijau yang jarang bunyi itu tadi. Ya memang prosesnya agak sedikit lama atau sedikit lamban karena kita harus mencoba ngetrack, mendengarkan suara, ngetrack, mendengarkan emosi dan birahinya. Itu memang membutuhkan proses yang sedikit agak lamban atau lama ya, tapi nanti kalau udah jadi ya luar biasa enaknya. Kalau punya cucak hijau yang jarang bunyi itu, setelah udah mapan, begitu kita bawa ke lokasi lomba, terus di situ ada banyak burung cucak hijau, dia pasti bunyi, dia pasti berkicau, dan dia pasti keluar isian. Itu kalau settingan mapan atau pas ya. Kalau enggak pas ya dia tetap gelondongan. Meskipun bunyi ya tetap gelondongan, karena yang namanya jarang bunyi saat ditarungkan pasti berbunyi. Kecuali kalau cucak hijau itu tanpa ada lidah, jadi dia nggak bunyi. Tapi kalau normal ya bunyi, cuman pembedanya dia jarang bunyi gitu aja.
Nah, dari beberapa masukan yang sudah Om Bro sampaikan ya, dari awal sampai mau berakhirnya video tip ini, buat sobat-sobat semua yang mempunyai cuca hijau dengan kriteria seperti itu, sekali lagi tidak usah galau. Settingan sudah Om Bro sampaikan ya, caranya sudah Om Bro sampaikan. Jadi tidak ada perubahan yang banyak pada cuca hijau tersebut, tapi hanya penambahan dan caranya saja. Kalau caranya sudah ketemu ya enak gitu ya. Kalau misalkan kita jalan kaki seperti ini, ketemu jalannya ya enak, tapi kalau belum ketemu jalannya kan nabrak-nabrak itu ya. Ada rumput ditabrak, ada sungai diterjang dan yang lainnya. Tapi kalau udah ketemu jalan seperti ini ya enak gitu. Karena itu memang tata cara bagaimana kita memberikan setting terbaik pada cuca hijau yang jarang bunyi, khususnya saat harian di rumah. Seperti itu. Nah, hanya itu ya untuk sobat-sobatku semua, apa yang sudah Om Bro sampaikan ini. Semoga infonya bermanfaat. Salam.